Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan resume materi dari Professional Competence and Training dalam mata kuliah Etika Profesi Bimbingan dan Konseling. Jadi kita akan membahas kompetensi dan pelatihan profesional. Saya akan membahas tentang bagian yang pertama, yaitu kompetensi terapis, etika, dan aspek hukum. Sebelum ke poin A, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dan pelatihan profesional. Kemampuan ini tidaklah mudah dengan menilai saja, namun kompetensi adalah sebuah hal utama mengenai bentuk perjuangan bagi para profesional kesehatan mental, yaitu berjuang dalam kompetensi adalah upaya seumur hidup untuk meraihnya. Kompetensi berpusat pada satu titik dalam karir, tidak menjamin kompetensi di kemudian waktu nanti. Maka kita harus mengambil langkah aktif untuk dapat mempertahankan keterampilan kita, dan melanjutkan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun bagian dari sebuah praktik. Menjadi kompeten dalam satu bidang konseling tidak berarti bahwa kita tidak kompeten di bidang lain. Praktisi dapat mengembangkan kompetensi baik sebagai generalis maupun sebagai spesialis. Sebuah generalis adalah seorang praktis yang mampu bekerja secara luas dari berbagai permasalahan dan klien keseluruhan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang kompetensi terapis, etika, dan aspek hukum. Dalam bagian ini kita memeriksa kompetensi terapis atau keterampilan dan pelatihan yang diperlukan secara efektif dan tepat memperlakukan klien secara spesifik daerah praktisnya. Ada beberapa kode etik atau kompetensi profesional. Yang pertama adalah International Association of Marriage and Family Counselor. Terapis perkawinan dan keluarga tidak berusaha mendiagnosis atau mengobati masalah di luar lingkup pelatihan dan kemampuan mereka tidak terlibat dalam intervensi atau teknik konseling khusus kecuali mereka telah menerima pelatihan dan persiapan yang tepat dalam metode ini. Yang kedua, American Psychology Association. Psikolog menyediakan layanan mengajar dan melakukan penelitian dengan populasi dan di daerah-daerah hanya dalam batas-batas kompetensi mereka. Berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diawasi, konsultasi, studi, atau pengalaman profesional. Yang selanjutnya adalah American Psychiatric Association. Seorang psikiater yang secara teratur melakukan praktik di luar bidang kompetensi profesinya harus dianggap tidak etis. Penentuan kompetensi profesional harus dilakukan oleh dewan per-review atau badan lain yang sesuai. Yang selanjutnya adalah American Social Counselor Association. American School Counselor Association, Profesional konselor sekolah monitor dengan baik pribadi kesejahteraannya dan efektivitas tidak berpartisipasi dalam aktivitas ataupun yang dapat menyebabkan profesional tidak memadai kesejahteraan dan atau merugikan siswa. Jadi dalam American School Counselor Association, profesi konselor itu sebagai monitor dalam sekolah dan berpartisipasi secara aktif untuk membangun kesejahteraan di sekolah. Yang selanjutnya adalah Feminist Therapy Institute. Seorang terapis feminis akan mengontrak untuk bekerja dengan klien dan masalah dalam bidang kompetensinya.
Jika masalah di luar kompetensi muncul, terapis feminis memanfaatkan konsultasi dan sumber daya yang tersedia. Dia menghormati integritas hubungan dengan menyatakan batas-batas pelatihannya dan memberikan kemungkinan kepada klien untuk melanjutkan atau mengubah terapi. Yang selanjutnya adalah Canadian Association of Social Works. Pekerjaan sosial tidak boleh melakukan layanan pekerjaan sosial, kecuali pekerjaan sosial memiliki kompetensi untuk menyediakan layanan atau pekerjaan sosial dapat memperoleh secara wajar kompetensi yang diperlukan tanpa penundaan, resiko, atau biaya yang tidak semestinya bagi klien. Yang selanjutnya adalah Canadian Counseling Association. Konselor membatasi layanan dan praktik konseling mereka hanya untuk mereka yang ada di dalam kompetensi profesional mereka, berdasarkan pendidikan dan pengalaman profesional mereka, dan konsisten dengan persyaratan apapun untuk bagian provinsi dan nasional. Yang selanjutnya adalah American Counseling Association. Konselor hanya berlatih dalam batasan-batasan kompetensi mereka, berdasarkan pada mereka pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diawasi, kredensial profesional, negara bagian dan nasional, dan pengalaman profesional yang sesuai. Etika yang selanjutnya adalah Ethical Standard of the California Association for Alcohol and Drug Educator. Jadi di dalam ini berisi tentang penasehat perawatan kecanduan bersertifikat harus mengakui bahwa profesi ini didasarkan pada standar kompetensi nasional yang mempromosikan kepentingan terbaik masyarakat dan profesi secara keseluruhan. Harus mengakui perlunya pendidikan berkelanjutan dan pengawasan klinis sebagai kompetensi profesional. Jadi itulah beberapa kompetensi profesional atau kompetensi terapis profesional. Jadi di dalam kompetensi terapis, etika dan aspek hukum ada 3 poin selanjutnya. Yang pertama adalah perspektif tentang kompetensi. Konselor mungkin perlu untuk menjadi baik, generalis dan spesial, untuk menjadi kompeten untuk berlatih dengan beberapa populasi klien. Banyak penyalahgunaan yang terjadi dan mengakibatkan konselor berpendapat bahwa jika Anda sedang berlisensi sebagai seorang generalis, Anda yang tidak menyebutkan statusnya untuk bekerja di dalam wilayah dari pengobatan dari kecanduan. Jadi, kapan seorang terapis siap untuk berlatih secara mandiri? Apakah jumlah diawasi jam kriteria yang memadai untuk mengevaluasi persiapan kerja praktisi berlatih secara mandiri? Hasil satu penelitian menunjukkan psikologi itu direktur penelitian terbagi dalam pendapat mereka tentang kapan peserta pelatihan kompeten untuk berlatih secara mandiri dan apa yang merupakan kompetensi minimal mereka. Jadi ketika seorang terapis siap untuk berlatih mandiri, itu tergantung pada diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, poin yang kedua adalah penelitian kompetensi. Dalam penelitian kompetensi telah menerima perhatian yang meningkat dalam literatur psikologis. Klaus dan rekan 2007 menyarankan penilaian itu pendekatan paling efektif ketika mereka mengintegrasikan evaluasi formatif dan sumatif. Penilaian formatif adalah informasi pengembangan proses
yang memberikan umpan balik yang bermanfaat selama pelatihan dan sepanjang pelatihan karir profesional seseorang. Penelitian sumatif adalah evaluasi titik akhir yang biasanya diselesaikan pada akhir program profesional atau ketika melamar untuk suatu lisensi. Yang poin yang ketiga atau yang terakhir adalah membuat referensi. Jadi dalam proses konseling terkadang tidak dapat diprediksi dan kita dapat melakukan atau menghadapi situasi di mana jalur etis adalah merujuk ke klien kita. Memiliki keahlian untuk bekerja secara efektif dengan masalah klien adalah suatu patokan, tetapi keadaan lain mungkin juga membuat kita bertanya-tanya apakah ada rujukan. Kita dan klien dapat memutuskan bahwa rujukan dilakukan karena konflik nilai atau karena hubungan konseling tidak produktif. Klien mungkin ingin terus bekerja dengan orang lain daripada dihentikan oleh konseling. Di dalam membuat referensi ini terhadap proses konseling, terkadang proses konseling tidak dapat diprediksi secara tepat. Terkadang kita tidak bisa memahami apa yang diinginkan oleh klien. Konselor akan bijaksana untuk menyarankan rujukan sebelum sesi terakhir dan untuk memperkuat sifat bantuan jangka pendek. Dia memenuhi syarat untuk menyediakan. Dengan pengecualian yang jarang, seorang terapis harus melakukannya. Dapat menentukan apakah dia kompeten untuk memperlakukan klien yang diberikan pada akhir konseling. Jadi ketika kita melakukan konseling, konselor harus secara bijaksana menyarankan untuk solusi mungkin jangka pendek terhadap untuk konselinya. Sehingga konseli tidak terlalu kehilangan arah. Dan ketika kita menyarankan, kita harus menerima kesepakatan dari konseli, apakah konseli sepakat sesuai keinginannya dan dapat membantu keinginannya ataukah tidak. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada masalah etis dalam pelatihan terapis. Pelatihan adalah komponen dasar dari kompetensi praktis. Ketika kita tahu Anda menjadi mampu untuk menganggap sebuah aktif berperan dalam program pelatihan, kita tentunya perlu memiliki sebuah pengetahuan mengenai kebijakan hal-hal yang mempengaruhi pada kualitas dari pendidikan kita dan pelatihan. Meskipun tersedianya pelatihan terutama yang bertanggung jawab terhadap program profesi kita juga harus memiliki sebuah peran dan tanggung jawab yang pasti bahwa kita diberikan pelatihan itu untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang diperlukan untuk menjadi seorang kompeten yang praktis. Nah, yang pertama itu ada pemilihan praktisi atau trainee. Nah, masalah etika dan profesional inti melibatkan dari merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memilih yang tepat kandidat untuk sebuah pelatihan program. Nah, ada pun beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apa kriteria yang harus dapat digunakan untuk masuk ke pelatihan program? Kedua, haruskah para seleksi dari peserta pelatihan didasarkan semata-mata pada hanya standar akademik atau harus mengambil ke bagian faktor sebagai karakter pribadi dan psikologis? Apakah ada yang baik antara para kandidat dan para pelatihan program? Untuk apakah gelar dijadikan sebuah kandidat untuk melatih terbuka belajar untuk sebagai pemikiran baru atau perspektif baru. Nah, pelatihan program ini memiliki tanggung jawab etis untuk menetapkan kriteria seleksi yang jelas dan kandidat memiliki sebuah hak untuk mengetahui dengan sifat dari ini kriteria ketika mereka berlaku.
Meskipun nilai rata-rata poin skor pada Graduate Record Examination atau GRE dan surat rekomendasi sering dipertimbangkan dalam proses seleksi, mengandalkan langkah-langkah ini saja tidak memberikan gambaran dan komprehensif tentang seorang kandidat. Dipaparkan oleh Canadian Counseling Association menyerukan kepada kepada mereka yang bertanggung jawab atas program pelatihan untuk bertanggung jawab mengarahkan calon siswa dan peserta pelatihan ke semua elemen inti dari program dan kegiatan tersebut, termasuk kebijakan yang jelas berhubungan dengan semua komponen praktisi yang diawasi, baik yang disimulasikan dan nyata. Selanjutnya ada konten program. Nah, baiknya seorang trainee itu atau seorang kita ketika kita ingin mendapatkan atau sesuatu yang bermanfaat, baiknya kita tuh aktif terlibat sebagai mungkin ketika kita belajar sendiri. Apa konten dari pelatihan program tersebut, bagaimana cara dia bisa memutuskan apakah kurikulum yang ditentukan oleh para preferensi sesuai jurusan yang itu berdasarkan kebutuhan klien di masa depan. Intinya sebisa mungkin ketika kita diberikan sebuah program, kita mengerti isi konten tersebut, apa maknanya, tujuannya, lalu bagaimana kurikulum tersebut bisa berjalan sesuai dengan program yang diselenggarakan. Dan dalam program pelatihan juga untuk berbagai profesi kesehatan mental contohnya, bagian dari kurikulum inti ini digariskan oleh standar CACREP yang dimana bidang-bidang tersebut itu seperti orientasi profesional dan praktik etika, keragaman sosial dan budaya, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pengembangan karir, hubungan membantu, kerja kelompok, penilaian dan penelitian evaluasi program. Nah, pelatihan program ini dirancang sehingga siswa dapat memperoleh sebuah pengalaman dan memahami dari diri dia sendiri, seperti juga sebagai memperoleh teori-teori pengetahuan. Dan biasanya kalau materi selanjutnya yaitu mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan fungsi pribadi. Yang pertama ada kriteria dan prosedur evaluasi. Setiap lembaga pelatihan memiliki tanggung jawab etis untuk menyaring kandidat sehingga publik akan dilindungi dari praktisi yang tidak kompeten. Program di sini memiliki tanggung jawab ganda, yaitu untuk menghormati komitmen mereka terhadap siswa yang mereka akui dan untuk melindungi konsumen masa depan yang akan dilayani oleh mereka yang lulus. Siswa perlu tahu bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka, kinerja klinis, dan perilaku interpersonal akan dievaluasi pada waktu yang berbeda selama program. Yang selanjutnya ada tanggung jawab organisasi profesional. Standar untuk mengevaluasi kinerja siswa disediakan oleh berbagai pihak. Organisasi profesional sangat umum dan tidak merinci apa yang disebut kinerja profesional yang tidak kompeten. Kami percaya organisasi profesional memiliki peran kunci untuk bermain dalam menentukan minimum standar kompetensi dengan memberikan definisi yang jelas tentang apa yang seorang kandidat ditemukan itu tidak cocok. Ini melindungi baik calon klien dan siswa yang mungkin menghadapi pemberhentian dari suatu program. Idealnya, kami ingin melihat setiap organisasi profesional mengembangkan pedoman spesifik yang berkaitan dengan keberhasilan siswa menyelesaikan suatu program. NASW untuk siswa pekerja sosial, AAMFT atau IAMFC untuk siswa dalam pernikahan dan program terapi keluarga, APA untuk siswa di bidang klinis dan konseling psikologi, dan ACA untuk siswa dalam program pendidikan konselor. Yang selanjutnya ada evaluasi perilaku interpersonal, pribadi, karakteristik, dan kebugaran psikologis. Sangat penting untuk mengevaluasi perilaku profesional peserta pelatihan, kinerja klinis, dan semangat psikologis untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku antar pribadi tersebut dan karakteristik kepribadian yang cenderung mempengaruhi kemampuan peserta untuk efektif memberikan layanan kesehatan mental. Perilaku interpersonal peserta pelatihan memiliki pengaruh langsung pada klinis mereka.
efektivitas, sehingga faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam proses evaluasi. Karakter ini termasuk kebijakan seperti integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam perilaku, kehati-hatian, bukti penilaian yang baik dan kepedulian, rasa hormat dan kepekaan terhadap kesejahteraan orang lain. Kebugaran dapat dibuktikan oleh adanya penyesuaian kepribadian, tidak adanya gangguan psikologis, dan penggunaan zat yang tepat. Johnson dan rekan 2008 percaya memikul beban berat dan profesional untuk menjaga masuk ke dalam profesi dan memastikan bahwa mereka yang lulus memiliki karakter yang memadai, kecerdasan psikologis, dan kompetensi untuk berfungsi secara mandiri. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada peran gatekeeper fakultas dalam mempromosikan kompetensi. Sebuah peran kunci fakultas pelatihan klinis adalah untuk mempromosikan dan memfasilitasi kompeten dan profesional perilaku dari para siswa. Sebuah masalah utama yang dihadapi oleh pendidik dalam program pelatihan ini adalah mengidentifikasi, menangani, dan possibly siswa yang menolak tidak membuat kemajuan yang memuaskan ke arah profesional kompetensi. Forrest dan rekannya meringkas kewajiban etika dari anggota fakultas dan klinis supervisor untuk mengawasi trainer kerja sebagai berikut. Di sini ada standar etika pengamanatkan bahwa pendidik dan pelatih yang pertama memperhatikan kemungkinan bahwa masalah pribadi peserta pelatihan mereka dapat menyebabkan banyak pada orang lain. Yang kedua, membuat yakin bahwa peserta yang tidak merugikan klien dan orang lain di bawah perawatan mereka. Selanjutnya ada hadir para kemungkinan bahwa peserta dapat menyalahgunakan pengaruh mereka. Selanjutnya ada mengevaluasi peserta pelatihan yang melakukan layanan secara bertanggung jawab dan kompeten dan etis. Selanjutnya mengartikulasi suatu yang jelas serta profesional standar. Selanjutnya di sini yang terakhir ada mengevaluasi peserta berdasarkan atas dasar relevan dan didirikannya persyaratan. Nah, di sini fakultas tidak dapat mengandalkan prosedur screening selama proses penerimaan untuk mengidentifikasi siswa yang tidak memiliki karakteristik kepribadian yang diperlukan untuk menjadi yang kompeten. Nah, hal ini untuk mengoperasionalkan dan mendefinisikan karakteristik kepribadian yang cenderung menghambat suatu siswa yang mempunyai kemampuan untuk berlatih secara efektif. Materi selanjutnya di sini ada memberhentikan siswa karena alasan non-akademik. Di sini dari perspektif fakultas yang berada di dalam bisnis dari pelatihan konselor harus dapat dikreditkan dengan kemampuan untuk memiliki akurat persepsi dan observasi yang berkaitan dengan karakteristik kepribadian yang kontrak produktif untuk menjadi konselor yang efektif. Ketika seorang siswa memiliki nilai bagus tetapi menunjukkan perilaku interpersonal di bawah standar, yang menunjukkan konflik serius yang belum terselesaikan, tindakan ini perlu diambil. Nah, pemberhentian dari suatu program adalah langkah terakhir. Nah, diharapkan opsi ini tidak digunakan kecuali sudah mengupayakan perbaikan tetapi gagal. Di sini ada kerusakan hukum terhadap pemecatan siswa. Di sini beberapa hambatan untuk mengambil aksi menolak mahasiswa dari program tersebut, yaitu memberikan bukti yang jelas untuk mendukung para keputusan untuk memberhentikan mahasiswa. Kurangnya prosedur yang memadai untuk mendukung keputusan pemberhentian,
keprihatinan tentang tekanan psikologi untuk dosen dan mahasiswa, kekhawatiran tentang peningkatan resistensi dan defensif dalam peserta pelatihannya. Kemungkinan pencegahan utama untuk pemberhentian seorang siswa adalah ketakutan akan pembalasan oleh siswa tersebut. Bernard dan Goodyear telah mencatat bahwa multifaktor di pelatihan program telah secara tradisional telah khawatir tentang mereka yang legal standing jika mereka memutuskan untuk memberhentikan seorang siswa dari program tersebut. Nah, setelah kajian tentang literatur tentang mengevaluasi ini, Forrest dan rekannya juga datang ke dalam mendapat kesimpulan bahwa kita sedang berjuang untuk memahami dan mengimplementasikan tanggung jawab sebagai penjaga gerbang untuk profesional kualitas kontrol. Selanjutnya di sini ada kasus pengadilan tentang pemecatan siswa dari suatu program. Dan di sini juga ada prosedur sistematis dalam evaluasi kinerja siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang perizinan dan kredensial profesional. Nah, pada bagian ini kita fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi, baik sebagai seorang generalis dan dalam spesialisasi canggih, termasuk di dalamnya dasar asumsi dari para praktik dari lisensi. Nah, ada yang mengambil pertama itu tujuan peraturan praktik legislatif. Nah, lisensi dan sertifikasi meyakinkan publik bahwa praktisi memiliki pelit non minimum pendidikan program. Yang kedua yaitu argumen untuk dan menentang perizinan dan kredensial profesional. 4 utama argumen telah dimasukkan sebagainya dimendukung dari undang-undang untuk mengatur pengiriman dari jiwa kesalahan. Pertama adalah bahwa yang umum adalah dilindungi oleh menetapkan minimum standar dari layanan dan memegang profesional akuntabel jika mereka tidak mengukur. Yang selanjutnya ada pendidikan profesional berkelanjutan dan demonstrasi kompetensi, di mana di dalamnya ada tentang kode etik. Kode etik itu yaitu persyaratan pendidikan profesi berkelanjutan. Nah, ada American Counseling Association tahun 2005, di mana konselor menyadari perlunya pendidikan berkelanjutan untuk memperoleh dan mempertahankan tingkat kewaspadaan yang wajar tentang informasi ilmiah dan profesional saat ini dalam bidang kegiatan mereka. Yang kedua ada American Psychology Association tahun 2002, di mana psikologi yang berencana untuk menyediakan layanan, mengajar, atau melakukan penelitian yang melibatkan populasi, bidang, teknik, atau teknologi baru bagi mereka melakukan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diawasi, konsultasi, atau studi yang relevan. Yang ketiga ada American Association for Marriage and Family Therapy. Terapis pernikahan dan keluarga mengejar pengetahuan tentang perkembangan baru dan mempertahankan kompetensi dalam pernikahan dan terapi keluarga melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang diawali. Yang terakhir yaitu American Psychiatric Association. Nah, di sini psikiater bertanggung jawab atas pendidikan berkelanjutan mereka dan harus sadar akan fakta bahwa pendidikan mereka harus seumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Maulidinda di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu lanjutannya mengenai ulasan, konsultasi, dan pengawasan oleh peers. Peers di sini bisa seorang dokter, guru besar, atau juga konselor. Jadi, peer review adalah sistem yang terorganisir dengan yang praktisi saat guru besar dalam menilai satu sama lain layanan. Peer review memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka akan menerima layanan yang kompeten. Pertama di sini ada ulasan.
peer review. Jadi, peer review itu tinjauan sejawat atau ulasan sejawat yang melanjutkan tradisi pengaturan diri. Jadi, dari ulasan di sini, seseorang bisa mengatur dirinya karena dari ulasan seorang peer sendiri itu atau enggak konsultasi atau juga pengawasan. Jadi, di samping untuk memberikan rekan review, rekan-rekan dapat menantang satu sama lain untuk mengadopsi sebuah perspektif tentang masalah yang mereka hadapi dalam praktek mereka. Jadi, dari adanya ulasan seorang guru besar atau enggak konselor guru gitu, dokter, itu seseorang dapat mengetahui masalah yang mereka hadapi, terus juga untuk menentukan suatu apapun itu dari ulasan itu juga seseorang udah mempunyai gambaran tersendiri. Selanjutnya itu konsultasi. Di sini sebagai tujuan utamanya peer review bukan hanya untuk seorang praktisi profesional, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan di masa depan akan memenuhi standar. Jadi dari adanya konsultasi ini seseorang juga udah dapat mengetahui apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu tentang pengawasan. Pengawasan di sini berguna bagi seluruh orang yang ingin menentukan karir. Sebenarnya di sini nggak hanya karir, seseorang yang ingin menentukan sesuatu di masa depannya misalnya. Terus juga kami juga melihat kami di sini seorang dokter, konselor ataupun guru besar, jadi peers ya. Jadi kami juga melihat para pengembangan dari kompetensi sebagai dari pengembangan kompetensi seorang. Jadi pengawasan ini seorang peers itu, seorang guru itu juga mengawasi murid-muridnya untuk menentukan sesuatu gitu. Kemudian kelompok pengawasan sebaya berguna bagi penasihat di semua tingkat pengalaman. Oke, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.